Oke guys, nah ini untuk si Grand Max-nya sedang kita test drive ya. Alhamdulillah sudah kelar guys. Ya, kita sedang test drive. Kemudian suhunya juga masih aman ya. Masih aman. Biasanya dia kalau udah dapat 2 kilo dia overheating ya. Nah ini aman guys. Mantap sekali guys. Jadi ya ginilah guys ya, kalau kerja itu yang apik, bersih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Motor, channelnya seputar otomotif. Selamat malam semuanya ya. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, selamat beristirahat bagi yang istirahat. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan dihindarkan dari segala mara bahaya diri kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dan tetangga kita semuanya. Amin. Nah ini membahas atau video lanjutan yang kemarin ya, tentang si Daihatsu Grand Max itu. Karena waktunya mendesak, terpaksa kita lanjut rakit malam hari ya, setelah Isya ya. Setelah Isya, yang pertama-tama ingin saya bahas yaitu masalah silinder head ya. Nah ini silinder head jangan salah kaprah atau jangan salah pasang ya. Nah, ini kan di Grand Max itu ada dua jenis. Ada yang buat Avanza, di kemasannya itu sama ya, Avanza dan Grand Max, tapi itu nggak boleh ya. Berbeda guys ya, tentunya berbedanya di sini guys nih. Di lubang yang ini, kalau Avanza itu besar semua ya. Nah, pas yang putih-putih ini ya. Nah itu biasanya banyak yang salah, banyak yang keliru. Dipasang dikirain sama karena si tokonya juga bilang sama ya. Nah itu biasanya overheating, nggak kunjung sembuh. Dikirain sama, bisa pakai padahal nggak bisa gitu guys ya. Terus kalau mobil atau mesin yang sudah bongkar-bongkar kayak gini itu diupayakan kita jangan menggunakan packing head yang kaleng ya, yang kaleng atau seng, karena nggak elastis atau biasanya cepat pecah ya, cepat pecah di bagian kompresi, misalkan 1 dan 2 di bagian sininya guys. Terus nggak bisa menutupi pori-pori yang terdapat di water jacket dan di cylinder head gitu guys ya. Jadi upayakan mobil apapun ya, usahakan jangan pakai yang seng ya kalau memang sudah dibongkar-bongkar, apalagi sudah sering overheating ya, karena yang model seng itu kan nggak elastis ya itu guys. Nah itu poin yang pertama. Kemudian nanti kita lanjut ke perakitan. Tadi mohon maaf untuk pemasangan piston nggak kita tayangkan karena waktunya mendesak. Kemudian tadi ada sedikit masalah ya, di bengkel ada sedikit masalah, tapi alhamdulillah sudah beres, sudah clear ya. Pokoknya intinya bersih, sabar, teliti, telaten, insya Allah guys ya. Nah, terus ininya juga sudah kita bersihin, si water jacketnya sudah kita ukur, alhamdulillah nggak ada yang melentang-melentang guys ya. Nah ini nanti cukup kita kasih oli aja guys, pasangnya cukup kita kasih oli. Kalau misalkan ada lem cair ya, menggunakan lem cair. Oke lanjut kawan ya. Nah ini sudah kita kasih oli ya, permukaannya dikasih oli aja guys ya. Kalau punya lem cair ya lem cair, kebetulan di bengkel kosong guys ya. Terus satu hal yang perlu diingat, karena untuk mesin Grand Max, Terios, Ras, kemudian
apa namanya, Luxio. Nah ini ketika pasang silinder perpak silinder head diupayakan kasih lem dikit ya, lem sealer. Nantinya bikin bingung ya, bikin bingung setelah dipasang ada rembes bocor, dikirain dari switch oli yang di sini nih, ternyata dari sini guys. Ini kan tempat keluar oli ya, pressure oli, nanti dia keluar lewat sini. Akhirnya kacau guys ya, dikirain dari switch oli tak ganti, ternyata dari sini penyakitnya gitu guys ya. Nah itu berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Ini dikasih lem sedikit aja di ujung sini guys, di ujung sini dikasih lem tipis aja ya, nggak boleh tebal-tebal, tipis aja. Nah gini cara lemnya guys. Sampai ke sini guys ya. Nah sampai ke ujung sini guys. Terus yang sebelahnya juga kita kasih lem ya, kasih lem guys, biar nggak gagal. Nanti ada kebocoran bingung sendiri ya toh, buka-buka silinder head lagi kan capek. Jenis model mobil Grand Max kan susah, sempit ya. Tuh, boleh diusap kayak gini juga, boleh ditipis-tipis ya. Nah ditipis-tipis kayak gini juga boleh nih. Yang penting ada lem, jadi untuk menghindari kebocoran oli guys. Nah ini berdasarkan pengalaman ya, kita bukan ngawur, berdasarkan pengalaman. Sudah terpasang rapi, ternyata bocor ya kan capek juga kita kan. Tuh guys, dikit aja guys, jangan tebal-tebal ya. Kayak gini nih, ujungnya kita kasih lem tipis-tipis ya gini nih, sampai ke ujung ini nih. Sebelahnya juga kita kasih ya. Nah ini silakan kalau ada yang mau komentar-komentar, ini berdasarkan pengalaman kita guys ya. Nah satu hal ingat ya, packing silinder head Avanza nggak bisa ke Grand Max, meskipun di kemasannya sama ya, Avanza Grand Max itu nggak bisa ya. Itu juga berdasar pengalaman, beberapa kali kita bongkar mobil yang salah pasang packing, ternyata silinder headnya nggak sembuh, silinder headnya lagi apa namanya, overheatingnya nggak sembuh guys ya. Itu guys. Oke, jangan lupa pasang bosingnya guys, nanti susah ya. Oke, sudah terpasang bosingnya ya, atau knocknya ya. Lanjut pasang guys, sip. Nah gini guys, kasih lem lagi dikit guys ya, yang sebelah sini nih. Sebelum terjadi, jadi repot nantinya guys ya. Lanjut kita pasang silinder headnya. Silinder headnya kita pasang. Oke my friend, kita pasang my friend, kerja lembur ya. Sip. Nah ini guys ya, coba diambil itu baut-bautnya, diambil. Dibiasakan sebelum masukin baut kita kasih oli dulu ya di bagian dratnya ya, drat sini nih. Ini kan udah dikasih oli nih, udah dikasih oli semua ya. Terus pasang ringnya ini awas hati-hati nih,
pasang ringnya awas hati-hati ya. Jadi ring dulu, kalau bisa ring dulu, baru kita masukkan. Nah kayak gini ya, satu-satu guys, karena ini kebetulan udah tahu kasih oli semua. Nah gini caranya tuh, masukin ringnya ya, sip, jadi ringnya nggak lepas nih, kayak gini nih. Kayak gini nih guys, tuh lihat tuh ringnya dipegang kayak gini nih. Masukin bautnya pelan-pelan aja guys, jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa. Oke, nanti kita masukin bautnya dulu semua guys ya. Sudah terpasang guys ya. Nah kita menggunakan kunci khusus ya, M95 atau M10. M95 atau 10 banyak guys di pasaran guys. Susah amat dikunci ya. Asal tempel aja guys ya, nggak boleh pakai impact ya. Nanti kita torsi guys. Ini supaya cepat doang guys. Kalau pakai kunci L biasa guys, rusak guys ya, ke kepala bautnya itu guys, payung bautnya itu rusak. Baru kita torsi bukan tursi. Kita kasih di 28 dulu semua ya. Caranya seperti melingkar obat nyamuk ya. Gitu guys. Nah, ini torsi namanya guys ya. Saya kurang atas sedikit ya. Udah sip. Oke guys, lanjut ya. Tadi ada sedikit trouble karena si bautnya itu pernah dibuka menggunakan kunci L ya. Jadi terpaksa kita perbaiki dulu ya. Karena nggak punya kunci kali bengkelnya ya. Makanya kalau kerja itu harus profesional ya kan, harus standar. Kalau nggak standar, nggak profesional ya hancur ya. Segala sesuatu itu kan harus sama yang ahlinya ya kan. Ya, kalau dipakai malpraktek ya hancur lah. Nah udah nggak bunyi guys ya, berarti kita colong guys ya. Kita kasih 5 kilo guys ya. Oke guys, lanjut ya. Tadi sedikit ada trouble di mengencangkan baut silinder head, dikarenakan sering sekali buka pasang ya, sampai ngos-ngosan gini guys ya. Artinya intinya si bautnya itu sudah tidak bisa ditorsi. Kita tadi lakukan torsi di 4 kilo, kemudian kita menggunakan sistem derajat ya. Yang penting rata semua guys ya. Yaitu guys ya, yang namanya baut ada dratnya, kemudian bisa juga melar ya, karena sering dipasang buka, karena menurut si owner sih udah berapa kali ini ya dibuka pasang nggak sembuh overheatingnya ya. Terus buka bautnya juga dia tidak menggunakan kunci khusus tapi menggunakan L ya, kelihatan di atas dratnya itu rusak ya, di payung
bautnya itu rusak guys. Terus yang perlu diingat, kalau kita bongkar-bongkar Avanza, kemudian Grand Max, Terios, Rush, Luxio, ini si lifter valve ini nggak boleh ketuker ya. Ketika kita bongkar jangan asal copot, lepas, acak-acakan, pusing guys, akhirnya pusing ya. Harus tak ukur lagi satu-satu kan, karena lifter ini kan sudah masing-masing ada ukurannya guys ya. Untuk intake standarnya di Grand Max, Avanza itu ukurannya 0,18 ya, toleransi sampai 20 juga nggak apa-apa. Kemudian untuk exhaustnya itu 30 atau 31 ya untuk exhaustnya ya. Kalau misalkan pengen rapih, tak setel, kita harus punya cadangan untuk oplos si lifter valve ini ya, harus punya cadangan ya. Ini satunya 80.000 kalau nggak salah guys ya. Tuh guys, oke, nanti kita lanjut ke pemasangan timing chain guys. Sampai ngos-ngosan gini guys ya, ngakalin baut ya. Nah itu gara-gara kecerobohan, gara-gara malpraktek juga ya, malpraktek seseorang, akhirnya kayak gini guys. Halo guys, lanjut lagi guys ya. Nah sekarang membahas pompa oli ya. Sebelum kita pasang ke blok pompa oli ini, kita kasih grease di sininya guys ya, tipis-tipis aja guys, jangan tebal-tebal. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika start awal atau start kosong, dia oil langsung ada kepakuman di bagian pompa oli sehingga mudah naik ya. Jadi nggak bingung lagi guys, gitu guys ya. Kayak gini aja guys, tipis-tipis gini guys ya, tipis aja guys, kayak gini aja guys, tipis-tipis aja, kasih grease ya, apa namanya, bearing grease, supaya langsung ada kepakuman. Kok dikasih grease om? Ya ini cara saya ya, udah berapa kali, saya udah puluhan kali ya ngelakuin ini ya, nggak ada masalah, nggak ada trouble gitu guys. Lanjut guys, alhamdulillah si engine-nya sudah full ya, dirakit, tinggal pasang-pasang bagian cover valve ya. Semalam tak kebut ya, tak kebut, kita kejar karena kebetulan si mobil ini, si unit ini, kata si pemiliknya kan sudah dijual. Terus mobilnya rusak, dibenerin di salah satu bengkel, nggak mau bener-bener sampai 1 bulan. Jadi si pembelinya itu nggak mau tahu, katanya pokoknya mobil harus rapih ya, harus stabil ya. Makanya kita semalam kita kejar, mohon maaf videonya tidak sepenuhnya ditayangkan ya, cara perakitannya mungkin kapan-kapan atau di lain waktu. Kalau misalkan ada sampel baru, kita tayangkan full ya, kita tayangkan full. Nah ini sudah kita rakit full ya, tinggal kita tutup cover valve, kita install ke unit guys ya. Ya gini guys ya, jadi kerja itu yang rapi, terutama di bagian lem-lemnya, kemudian baut-bautnya juga harus kembali ke semula, harus kembali ke habitatnya, jangan asal pasang ya. Kalau gini kan kelihatannya enak, bersih guys ya. Kinclong lagi ke mesin awet itu guys ya. Intinya pelan-pelan, teliti, sabar ya, gak usah terburu-buru ya. Kalau misalkan mau terburu-buru ya mending kita usir aja guys ya. Kalau saya nggak bisa kerja buru-buru, apalagi bongkar mesin kan harus ya tadi ya, karena mereka nggak tahu, dikiranya enteng gampang bongkar mesin overhaul itu, padahal mekanik itu puyengnya minta ampun ya, karena butuh konsentrasi juga, kemudian teliti juga, kemudian part-part apa saja yang harus dibuka, dibersihkan, efeknya bagaimana kalau misalkan dipaksa gitu guys ya. Jadi kebanyakan mereka nggak tahu guys ya,
Kalau di saya di Andika Motor, bongkar mesin itu paling cepat itu 1 minggu. Kok lama amat om? Ya itu saya, ya sampean gitu. Jadi saya nggak bisa cepat-cepat ya, karena nggak boleh asal-asalan gitu guys ya, seperti pemasangan baut-baut, kemudian bersih-bersih lubang oli, lubang air, itu kan harus benar-benar bersih ya. Terus si kontroler PVTi juga kan wajib dibersihin, jadi jangan asal bersihin luarnya kemudian pasang, nggak bisa ya. Di kontroler PVTi ini kan banyak lubang-lubang ya, kita semprot menggunakan cleaner karbu, kemudian menggunakan air kompresor gitu guys. Jadi intinya ini mobil atau unit sudah selesai guys ya, sudah selesai. Alhamdulillah tadi malam kita kejar ya sampai jam 12 malam guys. Tapi alhamdulillah nanti kita lihat hasilnya guys seperti apa ya, seperti apa setelah naik ke unit atau setelah kita install ke unit guys. Lanjut guys, alhamdulillah si engine sudah naik guys ya, sudah kita install ke unit. Bau knalpotnya juga harum, kemudian suara mesin halus guys ya, halus. Nah kita sedang melakukan scan ya. Nah ini tujuan kita punya alat scan itu kan ya, untuk cek-cek seperti kita sudah turun mesin, baik di suhu maupun di timing advance ya, penting sekali. Nah guys, jadi kalau bersih kayak gini kan enak, kerja bersih itu kan enak, lubang-lubang olinya juga kan dibersihin, lubang-lubang air dibersihin. Nah ini kita sedang rayan, tujuan rayan kan untuk memeriksa mungkin masih ada kebocoran oli atau air. Nah kalau misalkan sudah dirasakan aman, baru kita rilis ke si owner atau yang punya ya. Nah kita beli alat scan ini dari Om Abdul Basir, Batang, Subah, Jawa Tengah ya. Silakan yang misalkan perlu scanner, ditunggu di kolom komentar ya. Harum guys, harum ya. Nah jadi si wangi knalpotnya itu harum, nggak pedih di mata, nggak pengap. Nah itulah kalau kita kerja benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedural kerja ya. Nah, ini kalau suara mesin di handphone kan beda guys ya. Nah asli di sininya ini halus banget. Nah setiap berapa ini 96 derajat Celcius dia si extra fan-nya mulai menyala, kemudian nanti mati lagi. Kita tunggu sampai 5 kali mati nyala, kemudian oli juga nggak ada yang bocor, air nggak ada yang bocor, baru kita liris ya ke owner gitu guys ya. Oke, Andika Motor undur diri, semoga bermanfaat. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.